Ya, puji Tuhan. Oke, jadi kita mulailah. Jadi saya sapa balik. Shalom buat Ruth ya dan Ibu Victory, Ibu Maria. Ya, kita juga berdoa semoga yang belum bergabung akan bergabung sebentar lagi ya. Jadi kita mulakan dengan doa ya. Ibu Victory, bisa ya doa pembukaannya, Bu? Baik, mari sebelum kita mulai ibadah kita di malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha besar, maha mulia, maha agung, maha kudus. Hanya Engkau saja ya Tuhan yang layak disembah. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami lewat Zoom ini Tuhan. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, berkat-Mu turun atas kami sekalian Tuhan yang hadir pada saat ini. Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai kami dalam ibadah ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya semuanya menjadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Bapak kami berdoa buat semua anggota-anggota kami dalam grup Tuhan, dalam grup pelayanan Roh Kudus, kiranya Tuhan menjamah setiap hati mereka, sehingga mereka memiliki kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan kami pada saat hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga buat Pak Efros dan Ibu Reli, yang tidak dapat hadir bersama dengan kami Tuhan, karena ada pelayanan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka juga dengan harapan yang sama. Tuhan menolong kami semua sehingga kami tetap ada di dalam hadirat Tuhan, kami tetap ada dalam rencana Tuhan, kami bersama-sama dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, kita silakan kepada Ruth ya. Ruth silakan. Oke, shalom semuanya. Halo. Saya mau sapa Shalom. kembali buat kita yang sudah bergabung ya. Shalom Ibu Mary, Ibu Victory, juga Ibu Ida, dan juga nanti buat teman-teman kita yang akan bergabung nanti ketika kita ibadah. Oke, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, pendalaman Alkitab. Jadi hari ini saya akan memimpin pujian, juga yang akan sekaligus bermain musik ya. Puji Tuhan, kita percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Jadi setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Setiap hari kita harus ibadah, saudaraku. Bukan hanya seperti kita Rabu malam, Kamis malam, Sabtu malam, tapi setiap hari itu adalah hari kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita bersukacita ya semuanya. Kita angkat pujian kita. Hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan.
sudah merasakan ya sukacita semuanya Bapak Ibu Saudara terkasih. Juga kita nggak hanya sekedar sukacita begitu saja saudaraku, tapi kita harus mengalir seperti kita merasakan air terjun atau curahnya hujan gitu kan, mengalir ke tubuh kita. Itulah kita harus merasakan seperti sungai yang mengalir kasih karunia Tuhan itu, kasih setia Tuhan itu. Oke, kita lanjut ya. Liriknya tadi sudah saya bagikan ya di grup kita di pelayanan Roh Kudus, juga tadi sudah saya bagikan di room chat kita di sini. Oke, kita lanjut ya ke pujian kita nomor 2. Sungai sukacitamu mengalir dalamku.
Ya, kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudaraku, kita masih bisa ada di sini, dipertemukan di room Zoom ini karena semuanya karena Tuhan yang mempertemukan. Kita percaya sudah waktunya untuk kita bersatu dari manapun kita berasal. Di sini ada yang Ibu Mary yang dari Malaysia ya, Ibu Victory dari Sulawesi ya Bu, daerah Sulawesi. Ambon, Maluku. Juga saya sendiri di sini dan keluarga ya dari Sumatera. Ya puji Tuhan lah kita semuanya ada di sini karena kemurahan Tuhan, karena sudah waktunya Tuhan pertemukan kita. Oke, kita sudah memuji menyembah Tuhan ya. Kita masuk sekarang dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang kurindu.
Haleluya. Ya haleluya mama bara 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 basha. Mara basha bara bara. Puji namamu, Engkau yang kami satu, Kau yang kami inginkan. Haleluya bara 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 basha. Haleluya. Haleluya bara bara Haleluya bara bara Puji namamu, kami butuhkan kepimpinan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kaulah kekuatan kami ya Tuhan. Namamu kami tinggikan di atas segala. Haleluya. Puji namamu, puji namamu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Biar kasihmu ya Rabasande. Haleluya, haleluya. Kanamu ya Rabasande. Ya Rabasa kanamu ya Unturlah kami ya Tuhan, haleluya. Kau yang kami sanjung, yang maafkan kami. Terima kasih Tuhan. Yang kami sucikan kami dari segala dosa kami. Haleluya, haleluya. Maafkan segala pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya bara 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 basyikara. Haleluya. Ruth, silent to Ruth. Ruth, silent.
Ruth, mute itu. Ruth. Itu mute. Ruth, mute. Dia tidak dengar itu. Oke. Syukur haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bara. Kami sentuh Tuhan, bara shikar. Kau seorang yang kami nyembah, Kau yang mau dalam hidup kami. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Letakkan pesertaku Hati buat roh dan jiwa. kita mengangkat penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan mau menyenangkan.
Sendiri ciptaan. Ya, kita silakan Ibu Fitri. Kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan Ibu Fitri. Baik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kembali lagi kami datang kepadamu. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya Tuhan. Tetapi sebelumnya Tuhan kami mohon urapan dari Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan maupun kami sekalian yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus dan tawan pikiran kami Tuhan, hati kami, tubuh jiwa roh kami mau semuanya tertuju hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa lain, roh jahat, roh setan, roh iblis yang tidak berasal daripada Tuhan kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah dan firman Tuhan saja yang kami dengar dan hanya Tuhan saja yang berdaulat di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan. Berfirmanlah Bapak karena kami sudah siap. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini sebetulnya Ibu yang menyampaikan firman, tetapi sebelumnya saya sapa dulu Ibu Mary, shalom. Shalom. Mama Leon, Ibu Maria Magdalena Silalahi. Ibu Maria ini mungkin sepertinya di Ambon ya. Ibu Maria mungkin juga di Ambon ya. Ya puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 11. Yohanes 11, kita akan membacakannya ya, cerita tentang kebangkitan Lazarus dibangkitkan. Kita akan membaca ya semuanya, karena ini PA, jadi biarlah kita membaca Yohanes 11 ini dari ayat 1 sampai ayat 44. Nanti kita baca 5 ayat dulu, nanti kita ulang lagi ya. Saya dari ayat pertama sampai 5, kemudian nanti Ibu Mary yang kedua 5 ayat, terus Ruth 5 ayat, kemudian Mama Leon, Ibu Mary, Ruth dan Mama Leon sampai selesai. Saya akan membaca yang pertama ya. Lazarus dibangkitkan. Ada tinggal di Betania. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan,
dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan Amin. kemuliaan Allah. Sebab Amin. sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus Amin. memang mengasihi Marta dan kakak. Oke, saya baca Yang 6 ke-6 sampai 10. 6 sampai 10 ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya, mungkin sebelum Ruth sambung, saya karena Ardi ada masuk bersama keluarga. Pembacaan kita di dalam Yohanes 11. Yohanes 11. Jadi nanti setelah Ruth baca dari 16 sampai 20, mungkin nanti Ibu Ardi bisa melanjutkan dari ayat 20 sampai 20. Halo? Ya, silakan Ruth. Pulang di rumah. Ya, Yohanes 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat 25, Bu. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Saya akan baca ayat 26 ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia.
Dan sesudah berkata demikian, ia pergi mengambil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ibu Mary bisa lanjut Ya. dulu. 31. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Ya, Mama Leon. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka maksudlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Ya, Ruth bisa lanjut, Ruth. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Haleluya. Puji Tuhan. Saya ulang kembali, maksudnya saya beritahukan kembali bahwa pembacaan kita pada malam hari ini terdapat di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua pernah mendengar cerita tentang Lazarus. Ya, peristiwa yang luar biasa di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati dan sudah dikuburkan selama 4 hari. Peristiwa yang luar biasa, saudara. Tetapi ada 3 hal yang mungkin saya ingin bagikan bagi kita pada malam hari ini, yaitu kita sudah baca ya bahwa bagaimana Lazarus ini dia sakit, ya dia sakit, dan Marta dan Maria ini sudah mengabarkan kepada Yesus. Kita sudah baca bahwa Tuhan Yesus itu ya di dalam ayat Tuhan itu sangat mengasihi di dalam ayat 5 ya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi Tuhan mengasihi mereka. Jadi ketika Lazarus ini sakit, ya Marta dan Maria mengirim kabar kepada Yesus. Lalu setelah Yesus mendapat kabar di dalam ayat 4 itu, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya, ya. Jadi
Lazarus ini sakit, ya. Kalau kita pikir, ya, kita coba melihat peristiwa, ya, yang terjadi pada saat itu, ya, bagaimana Lazarus sakit dan Marta dan Maria tentu cemas gitu, ya. Dan pasti ketika mereka melihat itu, tentu sakitnya itu adalah sakit yang parah begitu, ya. Secara manusia kita melihat bahwa Lazarus ini sedang sakit yang bukan sakit biasa-biasa. Dia mengirim kabar dan tentu mereka berharap bahwa Yesus segera datang untuk menolong mereka, gitu, ya. Jadi tetapi apa yang terjadi ketika Yesus mendengar berita tentang penyakit Lazarus? Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak manusia akan dimuliakan. Di dalam ayat 6, ya, di dalam ayat 6 dikatakan bahwa namun setelah mendengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Jadi Tuhan itu, atau Tuhan Yesus ini sengaja tinggal lagi 2 hari. Padahal Tuhan itu bisa saja langsung ke Betania, kan, langsung ke tempat Maria. Karena Lazarus ini sedang sakit, sedang membutuhkan pertolongan. Tetapi di ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan dengan sengaja tinggal lagi 2 hari. Jadi seperti Tuhan mengulur-ulur waktu begitu, ya. Sengaja tinggal lagi. Padahal tahu bahwa ini Lazarus sedang sakit parah, sakit keras gitu. Nah, tentu saja Maria dan Marta dengan berharap bahwa mereka menunggu Tuhan segera datang. Tuhan segera datang, ya. Mereka sangat mengharapkan kehadiran Tuhan pada saat Lazarus sakit. Tetapi apa yang terjadi? Setelah 2 hari itu Tuhan kemudian berangkat menuju ke tempat di mana Lazarus sakit atau di Betania. Di dalam perjalanan, ya, Tuhan berbicara kepada murid-murid yang mengikut Tuhan Yesus. Tuhan berbicara, Tuhan berkata bahwa Lazarus itu sudah mati, ya. Pertama Tuhan Yesus mengatakan tidur, tetapi murid-muridnya berpikir, wah, kalau tidur itu kan berarti dia akan baik-baik saja, dia akan sembuh. Tetapi Tuhan bilang bukan, dia sudah mati. Nah, berarti Tuhan tahu bahwa Lazarus ini sudah mati. Berarti Lazarus ini bukan sakit biasa-biasa. Dia pasti sakit yang parah gitu, ya, yang serius. Tetapi kenapa Tuhan dengan sengaja tidak datang, sengaja mengulur waktu selama 2 hari, ya, baru Tuhan datang? Karena Tuhan ingin, yang saya bisa bagikan buat kita, bahwa Tuhan mau supaya kita belajar percaya. 15, saudara, di dalam ayat 15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi Tuhan mau supaya kita belajar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang selama mungkin dalam kondisi sekarang ini, saudara, apa saja yang kita alami, ya, mau sakit penyakit dengan suami atau dengan istri atau dengan anak-anak, atau mungkin masalah ekonomi atau apapun persoalan kita, saudara, mungkin sakit yang kita sudah doakan, tetapi sepertinya kenapa Tuhan belum menjawab doa kita. Saudara, kita belajar dari kisah Lazarus. Tuhan mau supaya kita percaya, sungguh-sungguh percaya, saudara, bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita, sanggup menjawab setiap doa kita. Ya, Tuhan berkata, aku mau supaya kamu dapat belajar percaya. Ya, jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisinya, saudara. Ya, itu yang pertama. Tuhan mau kita belajar supaya kita tetap percaya, saudara. Belajar percaya dan terus percaya.
ya dalam pergumulan-pergumulan kita yang sekarang ini ya, pergumulan semakin berat, saudara. Kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, saudara. Tekanan ekonomi barang-barang sekarang naik, saudara. Sementara kita punya pendapatan barangkali ya tidak naik, malah semakin menurun, ya. Kita semakin tertekan secara ekonomi. Belum lagi, saudara, masalah-masalah rumah tangga, ya, suami, istri, anak-anak, saudara. Ingat bahwa ada Tuhan. Tuhan Yesus sanggup menolong kita, saudara. Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur, yang secara manusia, mana mungkin orang yang sudah dikubur sudah 4 hari. Tetapi Tuhan berkata apa? Di dalam ayat yang ke 40, saudara. Tapi sebelum kita sampai ke ayat 40, saya ingin membagikan sedikit, saudara. Ya, jadi dalam kisah ini ada 2 perempuan yang begitu dikasihi Tuhan, ya, saudara daripada Lazarus, yaitu Marta dan Maria. Marta, ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, kita bisa lihat di dalam ayat ke-20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Saudara, kita akan perhatikan di dalam ayat ke-32, ya. Di dalam ayat 32 ini tentang Maria. Dan tadi adalah Marta. Marta ketika dia datang kepada Yesus, dia mengatakan hal yang sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, di dalam ayat 32, dikatakan setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia. Terus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, ada satu kalimat yang diucapkan sama, saudara. Marta mengatakan hal yang sama dengan Maria. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Di dalam ayat 21, di ayat 32. Tetapi yang berbeda, saudara, Maria datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia menangis, saudara. Dia menangis. Di dalam ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjidlah hatinya. Ya, masjidlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia yang engkau di manakah dia kamu baringkan? Saudara, ketika kita menghadapi persoalan, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita. Kita bawa persoalan kita di hadapan Tuhan. Kita tersungkur di kaki Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan, ketika Tuhan melihat Maria, langsung Tuhan apa? Ketika saya mencari arti kata masjula itu artinya sangat sedih, bersedih hati, bersusah hati. Jadi ketika Tuhan melihat Maria, Tuhan langsung merasa sedih sekali. Sebabnya Tuhan langsung berkata bahwa dari pertama Tuhan memang datang di situ untuk membuat mujizat. Tuhan ingin membangkitkan Lazarus. Tetapi cara ketika Maria datang kepada Yesus, Tuhan tidak sanggup lagi. Langsung Tuhan berkata, di mana dia kalian letakkan? Langsung Tuhan tergerak hati. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita menghadapi persoalan apapun, saudara, jangan kita ragu, saudara. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus sanggup menolong. Ya, Tuhan Yesus sanggup melakukan apa saja, saudara. Segala perkara, saudara, Tuhan Yesus sanggup. Sanggup menolong kita secara ekonomi. Sanggup memulihkan keluarga kita, menyembuhkan kita ketika kita sakit. Percaya, saudara, di dalam ayat 40 dikatakan, saudara, jadi ketika Tuhan Yesus berkata bahwa di mana dia kamu baringkan? Lalu mereka membawa Tuhan Yesus ke kubur. Saudara,
Lalu reaksi Marta apa? Marta berkata, Tuhan, dia sudah berbau, sudah 4 hari di dalam kubur. Tuhan menjawab apa, saudara? Di dalam ayat 40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, lihat kemuliaan Allah. Saudara, luar biasa, saudara. Kuncinya yaitu apa? Kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Allah. Tuhan berkata, jika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Mungkin kata dokter, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Mungkin secara manusia, aduh, ekonomi saya sudah morat-marit. Mungkin keadaan rumah tangga saya, anak-anak saya, suami, istri, anak-anak, begini dan begitu, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita percaya apapun persoalan kita, Tuhan Yesus sanggup, saudara. Haleluya. Jadi yang pertama adalah kita belajar percaya. Yang kedua, kita tetap percaya. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita tetap percaya, saudara. Secara manusia sudah 4 hari, ya sudah berbau busuk. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bangkitkan Lazarus keluar dan dia bangkit, dia sembuh kembali, dia bangkit dan dia hidup seperti ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Dan yang ketiga yang saya mau bagikan bagi kita adalah mari kita tetap setia, saudara. Kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, saudara, kita tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap setia pegang janji-janji Tuhan. Haleluya. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 35 berkata, kita lihat sebentar di dalam Roma 8. Roma 8 ayat 35 berkata, saya akan bacakannya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Di dalam ayat 37 berkata, tetapi dalam oleh Dia yang telah mengasihi kita, saudara. Jadi kita ini adalah lebih dari pemenang. Beberapa hari waktu yang lalu Pak Metius sudah bagikan buat kita bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang, saudara. Jadi apapun persoalan kita, saudara, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita percaya bahwa segala kebutuhan kita akan dicukupi oleh Tuhan. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum saya tutup, saya ingin bagi beberapa ayat firman Tuhan bagi kita sekalian. Dan biarlah firman-firman Tuhan ini kita kita ingat dan kita katakan apapun yang kita alami, saudara, kita perkatakan dan amin. Ketika kita percaya, firman Tuhan tadi berkata apa? Kalau kita percaya, kita pasti melihat kemuliaan Tuhan. Baik, saya akan mungkin saya bagi ya, mungkin nanti Pak Ardi Family bisa baca di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Tawarik 16 ayat 9a berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka dan bersungguh hati terhadap Dia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita percaya, kita pegang firman Tuhan ini, saudara. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi.
untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, apapun persoalan kita, saudara, kita percaya bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan melihat kita. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia siap melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Haleluya. Mazmur 31 ayat 25, mungkin saya minta Ibu Mary bisa membantu membacakannya. Mazmur 31 ayat 25. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, Mazmur 31 ayat 25 berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi saudara, kita tidak berjuang sendirian. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Apapun persoalan kita, saudara. Di Tuhan, saya minta Ruth bisa membantu saya membaca Mazmur 34 ayat 8. Ya, Mazmur berapa tadi, Bu? Mazmur 34 ayat 8. Ya, Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin, puji Tuhan ya. Jadi ketika kita dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, saudara, firman Tuhan berkata ada malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, yaitu di sekeliling kita, saudara, ada malaikat Tuhan yang melindungi kita, menjaga kita, siap menolong kita apapun persoalan kita. Haleluya. Saya akan bacakan Mazmur 34 ayat 16. Mazmur 34 ayat 16. Demikian firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mata Tuhan ada tertuju kepada orang-orang benar, yaitu kita yang siang malam setiap saat berdoa berharap kepada Tuhan. Percayalah ada Tuhan yang selalu menolong kita. Haleluya. Amin. Mazmur 50 ayat 15. Mungkin Mama Leon bisa bantu membaca. Mazmur 50 ayat berapa, Bu? 15. Mazmur 50 ayat 15. Kata firman Tuhan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya, puji Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Puji Tuhan. Satu lagi yang mungkin Ibu Maria bisa bantu membacakan Mazmur 55 ayat 23. Ayat 23. Beginilah firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Demikian. Amin. Ya, kasih Bu. Ya, puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita, saudara, apapun yang kita alami, ya, kita tetap percaya kepada Tuhan dengan kekuatan kuasa yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Jangan sedikit pun kita goyah, ya, apapun yang kita alami, penindasan atau ketelanjangan atau apapun yang kita alami, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa hanya
Tuhanlah tempat perlindungan kita. Hanya Tuhan Yesus itu sangat baik, dia selalu ada bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saya mau berbagi sebelum mungkin ada kesaksian, saya mau berbagi sedikit bahwa saya merasa diberkati dengan postingan beberapa waktu yang lalu. Ya, saya melihat ada dua yang saya mau bagikan, yaitu yang pertama itu kesaksian ada seorang anak muda, yang mungkin ada juga yang sudah nonton, ada seorang anak muda, dia kecewa dengan keluarganya, ya, padahal dia ini dari hari Senin, dia hampir setiap hari di gereja. Saudara, dia setiap hari melayani di gereja, tetapi ketika dia menghadapi masalah di dalam rumah tangganya, saudara, papanya ini yang tadinya rajin ke gereja, tiba-tiba berubah dan menjadi penjudi, dan mereka suatu ketika berada di titik yang terendah, papanya judi biasa kacau balau di dalam rumah, sehingga papanya yang mengusir mama dan kalau tidak salah mereka dua bersaudara, jadi satunya ikut mamanya tinggal di rumah neneknya, dan ini yang cowok yang bersaksi ini dia pergi menyendiri. Ternyata ketika dia merasa dia kecewa dengan Tuhan, saudara, dia merasa bahwa Tuhan tidak adil, dia kecewa dan dia posting di sosial media. Ternyata di sosial media itu, saudara, kita juga harus hati-hati karena ada antek-antek iblis di sana yang siap untuk menerkam mangsa-mangsa ini, saudara. Jadi dia ternyata ketika dia mencurahkan chatnya di sosial media, ada yang masuk chat seolah-olah memberikan solusi dengan kasih yang palsu begitu, ya. Dia ditawarin, dikasih ayat-ayat firman, dikasih seperti seolah-olah dia merasa nyaman, damai, dan ternyata dia diajukan, dan malaikat itu ternyata adalah Lucifer, saudara, dan dia dibawa juga untuk ada di yang namanya katanya juga komsel, saudara, tetapi disitulah ruangan-ruangan di mana mereka berbuat jahat, saudara, berbuat mesum, berbuat dosa di situ, saudara. Tetapi puji Tuhan, akhirnya dia saudara, dia meninggalkan dan dia bersaksi. Jadi, saudara, kita harus hati-hati, kita harus waspada, saudara. Kita melihat dan kita juga menjadi tahu cara kerja iblis, saudara. Iblis itu dia bekerja 24 jam, dia berusaha untuk kita kecewa, kita marah, kita tidak percaya kepada Tuhan, dan membuat kita kurang percaya begitu, ya. Kita kurang percaya, di situ iblis pelan-pelan masuk. Itulah sebabnya mari kita perkuat iman kita. Kita jangan sedikit pun ragu kepada kasih Tuhan, saudara. Dan satu lagi yang menjadikan saya merasa diberkati, yaitu ada kisah tentang ini seorang anak muda, ya. Mereka pergi melayani penginjilan di pedesaan begitu, ya. Saya lupa di mana. Jadi ketika mereka melakukan pelayanan misi, di situ ada satu keluarga suami istri yang sangat miskin, ya, sangat miskin, rumahnya tidak layak, ya. Dia katakan bahwa ketika mereka sampai melihat suami istri ini, rumahnya sangat tidak layak seperti kandang hewan, saudara. Lalu mereka ini bertanya kepada bapak ini dan ibu yang sudah tua, sakit-sakitan, saudara. Lalu dia tanya, Pak, di mana keluarganya Bapak? Terus bapak ini bilang, anak-anak saya ada, Bu, tapi saya tidak bisa mengikuti mereka. Mereka tidak mengurus kami karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menawarkan akan merawat kami, akan memelihara kami, akan mengurus kami. Yang penting kami harus meninggalkan Yesus, saudara. Tapi itu Bapak bilang, biarlah kami begini, kalaupun saya harus mati, yang penting saya tetap bersama Yesus. Saudara, inilah kesaksian yang sangat memberkati saya, saudara, bahwa kita harus siap apapun, saudara. Firman Tuhan berkata, jangan
kita mengasihi dunia ini, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun, saudara. Akhirnya ketika beberapa waktu mereka kembali, mereka mendengar bahwa Bapak ini telah meninggal, saudara. Tapi luar biasanya adalah bahwa dia meninggal di dalam Tuhan, saudara. Dia lebih memilih Tuhan Yesus. Dia lebih memilih menderita. Yang penting dia bersama. Biasa ya, perlu kita renungkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya, saudara. Mari jangan kita tinggalkan Tuhan Yesus walaupun apapun yang kita alami, saudara. Mungkin itu saja yang saya bisa bagikan. Saya kembalikan kepada mungkin sebelum kembalikan kita berdoa sebentar, dan mungkin ada yang mau bersaksi. Nanti Ibu Mary yang pandu ya. Kita berdoa dulu sebelum saya kembalikan kepada Ibu Mary. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya kepadamu, Tuhan. Engkau mau supaya kami belajar percaya. Engkau mau supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan ketika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau berlimpah-limpah kasih setia, Tuhan. Tiada Allah yang baik seperti Engkau, Tuhan. Engkau sangat mengerti kami. Engkau sangat mengasihi kami, Tuhan. Sehingga Engkau datang sebagai manusia. Engkau rela berkorban bagi kami, Tuhan. Engkau rela disalibkan untuk kami, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepadamu. Ajar kami untuk tetap mengasihi Engkau, Tuhan. Jangan biarkan kami menjauh daripada kasih-Mu, Tuhan. Jangan biarkan kami menjauh daripadamu, Tuhan Yesus. Pegang tangan kami, Tuhan. Tuntun dan pimpin langkah hidup kami. Ajar kami untuk mengasihi Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan Ibu Mary. Terima kasih Ibu Victory. Puji Tuhan, ya percaya kepada Tuhan. Ya di sini saya ada sedikit kesaksian ya. Saya selama 3 hari ini terlalu sakit ya, sehingga badan saya tidak dapat bergerak, saya tidak dapat berdiri, dan saya hanya tidur di atas tilam saja. Dan saya tidak makan obat sebab saya sekeluarga sejak 2020 sudah berhenti untuk mengambil obat, untuk pergi ke rumah sakit, untuk pergi ke klinik. Bila saya sakit ini, kami hanya mengharapkan Tuhan Yesus saja. Dia saja yang akan menyembuhkan. Ya, saya 100% saya percaya kepada darah Yesus. Saya percaya bahwa Dia penyembuh saya. Dia dokter saya yang terbesar. Ya, saya tidak percaya kepada obat, dan saya juga orang yang bukan mudah makan obat. Dari dulu saya memang tidak suka makan obat. Jadi bila saya di atas katil sahaja, saya tidak mampu buat apa-apa. Saya berdoa pun saya tidak mampu kerana mulut tidak bisa buka dengan sempurna kerana tekak sakit, badan panas, badan sakit, kemudian muntah. Jadi tekak ni sampai saya muntah berdarah. Jadi terlalu sakit. Saya pun kemudian saya hanya mendengar lagu Darah Yesus yang Ibu Victory ada bagi yang dekat YouTube itu, lagu Darah Yesus, lagu kata-kata apa itu, kata-kata penyembuhan ya, verses. Saya dengarkan itu pagi malam, dengar, berdoa dalam hati, dan kadang-kadang titisan air mata menjadi doa. Itu saja yang saya mampu. Jadi saya hanya berdoa. Hari pertama saya betul-betul tidak larat. Hari kedua saya makin sembuh di mana saya mampu berdiri dari katil. Ya. Sekarang hari ketiga, puji Tuhan, saya walaupun suara masih ada kasar sedikit, tapi saya sembuh sepenuhnya, puji Tuhan. Jadi saya percaya bila Ibu Victory bilang, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia tidak akan sekali-kali biarkan kita begitu saja. Dia memang seorang yang setia. Bila kita harapkan Dia, Dia tahu kita hanya berharap kepada Dia. Kita tidak harapkan sesiapa, ya. Kita tidak harapkan obat, kita tidak harapkan rumah sakit, kita tidak harapkan apa. Kita hanya
menaruh segala harapan, segala penuh harapan kita kepada Tuhan Yesus. Biar Dia. Saya juga pada waktu sakit itu saya juga berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau itu ialah kemauan Kau, aku pasti akan sembuh. Kalau itu juga kemauan Kau, kalau aku tidak sembuh, aku akur. Aku sanggup mati kerana aku tahu aku setia kepadamu. Jadi bila saya mengatakan benda itu, saya kiranya saya setia. Saya setia kalau saya mati atau saya akan sembuh atau hidup, saya bergantung kepada Dia. Jadi saya tidak takut. Jadi itu yang dibilang. Kalau kita sudah tidak takut untuk mati, apa penyakit, apa kecelakaan, apa juga tidak akan mendekati kita. Kerana bila kita sudah sedia mati untuk Tuhan Yesus, kita sudah jadi pemenang. Tidak ada apa lagi yang kita perlu risau. Jadi ini betul-betul ajaib dan saya puji Tuhan, ya. Saya bersyukur kepada Tuhan kerana menyembuhkan saya daripada segala penyakit, ya. Jadi seperti Ibu Fitri bilang, percaya kepada Tuhan Yesus satu. Walau apa situasi juga, percaya kepada Dia. Dia tidak pernah tinggalkan kita, Dia tidak pernah melupakan kita dalam apa situasi. Kalau kita berharap dengan Dia, Dia setia bersama kita, ya. Jadi ini ialah kesaksian saya yang sedikit. Puji Tuhan, haleluya. Jadi mungkin Ibu Maria bisa berkongsi, berbagi di sini. Silakan Ibu. Apa ya, Bu? Minggu depan aja, Bu. Saya dengar ibu-ibu aja. Tinggal di mana, Bu? Ibu Maria. Oh, saya di Bu? Labuan Batu, tepatnya di Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara. Nah, Betul, saya Bu. di Ibu tinggal di mana? Ambon, Bu. Kan Oh, iya. jauh. Kalau Silalahi itu dari Batak ya, Bu ya? Ya, suku Oh, Batak, suku Bu. Suku Batak. Saya pikir orang Ambon. Oh, maaf, Bu. Ya. Lain kali lah, Bu. Saya dengar-dengar aja dulu. Cuman, apa sih? Ya, betul yang Ibu bilang, yang ikut itu Yesus itu luar biasa. Banyak hal yang ya Tuhan buka-bukakan lah. Yang kita tidak pahami, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Itu yang Tuhan siapkan, ya Bu ya. Hanya ada kerinduan lah membuat menjangkau jiwa-jiwa, karena kita pun sudah dilepaskan, sudah dibebaskan, menerima keselamatan, dibawa dari kebinasaan kepada hidup yang benar. Jadi sebenarnya kan Bu, lihat teman-teman atau jiwa-jiwa yang di luar yang belum mengenal Yesus, ada kerinduan gitu ya Bu. Ya, seperti inilah Bu, saya ada sedikit kesaksian. Saya itu penyintas kanker kan, jadi saya sepertinya Tuhan sudah memberikan saya itu karunia kesembuhan untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Jadi sering sih Tuhan gerakkan ketika ada orang yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan bervisi, ya terkadang gini, apa gitu Bu, kurang percaya diri gitu kan. Tapi dengan beberapa kali saya doakan, terlebih terkadang yang kita temui itu Bani Kedar gitu kan, orang Muslim gitu kan Bu. Ya gimana ya caranya mendekati mereka gitu. Ya datangnya aja kan Bu, maaf ya Pak, mau Bapak didoakan? Oh, boleh Bu. Terus kita doakan. Ternyata dia menangis, udah dilawat, mungkin belum bisa dia menerima, tapi saya bilang Yesus itu bukan agama, tapi dia adalah penyembuh. Dia bisa menyembuhkan sakit Bapak, bisa menyembuhkan Bapak dari segala kesulitan. Percaya aja, saya nggak suruh Bapak untuk masuk Kristen, tapi Bapak percaya aja.
Ternyata dia menangis dan puji Tuhan Bu sembuh. Dan sering kali gitu saya temuin orang-orang yang seperti itu kan di jalan atau di apa gitu kan, untuk mendekati, mendoakan gitu. Cuman kadang Bu yang menjadi penghalang ada kurang berani, takut ditolak gitu kan. Padahal Tuhan Yesus bilang lakukan aja, masalah mereka menerima atau enggak itu bukan urusan kita, biar Tuhan nanti yang bekerja dan gitu Bu. Jadi mohon doanya lah Bu, supaya saya lebih Tuhan kasih hikmat, roh nasihat, kemampuan untuk menjangkau jiwa-jiwa itu. Kebetulan di sekitar kami itu Bu, tempat kami tinggal itu kebanyakan orang. Jadi mereka masih kuat sekali yang menggunakan kuasa-kuasa kegelapan. Sedikit sakit, misalnya anaknya sakit, mencari orang pintar, mencari apalah, dengan mengandalkan kuasa-kuasa dunia ini. Kami kan Bu tinggal di perkebunan. Pernah suatu hari ada ibu-ibu datang ke rumah. Bu, permisi, katanya, ada apa? Ibu punya telur angsa enggak? Buat apa? Anak saya nangis-nangis, dia nggak bisa tidur. Jadi kan orang tua, telur angsa itu bisa menyembuhkan. Jadi nanti anak saya itu tidak nangis-nangis lagi karena yang dilihat itu kuasa kegelapan. Gitu kan Bu. Jadi saya gini, Tuhan kasih hikmat lah, gimana sih ngadepin orang ini gitu kan Bu. Karena dia kan bukan orang yang percaya. Nggak gampang kan Bu untuk mengapa. Tapi setelah dia pergi gitu Bu, ada niatan seperti itu kan. Jadi itulah Bu, Tuhan sudah suruh gitu, Tuhan sudah mengapa, katakanlah gitu kan. Cuman saya berpikirnya gini, dia percaya enggak? Padahal Tuhan sudah bilang, itu kan enggak urusanmu. Pokoknya sampaikan aja, biar nanti kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk menyatakan itu dalam hati dan setiap mereka gitu. Jadi ketika saya berada di Zoom ini Bu, saya rindu untuk semakin lebih bangkit, belajar dari pengalaman dari ibu-ibu yang dialami kita. Setiap proses itu kan berbeda ya Bu ya, mana Tuhan menarik kita untuk lebih dekat Dia gitu. Jadi saya bersyukur, sangat memberkati kesaksian Bu Mary, kesaksian Ibu apa tadi ini yang bawa kebenaran firman Tuhan tadi? Victory Bu. Ya, yang kemarin minggu semalam ada ibu yang agak setengah bayar. Kenapa nggak datang Bu? Ya. Ibu apa namanya ya yang dia agak. Oh, siapa ya Bu Mary? Bu Lemiati bukan ya? Atau Ibu Rita kan? Apa Ibu? Yang mana Dia satu bawa ini, Bu? firman Yang kemarin. Ibu Reli kan? Yang yang bawa firman. Bawa firman. Iya Bu. Ibu Reli. Iya, Ibu Reli. Itulah Bu. Kalau Ibu Mary, saya udah pernah dengar kesaksiannya tentang saya, suami Ibu. Pernah juga Ibu bersaksi ya. Di situ saya belum ikut Zoom ini, belum masuk di grup WA, masih dari Telegram. Adik saya yang bilang, ayo ikut sana Kak. Di situ berita-beritanya terupdate gitu di grup WA katanya. Ibu Vera ya? Ya. Ya, Ibu Vera ya. Udah saya masukkan Ibu Maria dalam WA tuh. Hanya belum aktif ya. Di mana Ibu masukkan? Ada dalam apa itu, dalam WhatsApp itu sudah ada Bu? Udah. Udah. Ya Bu, ada udah. Iya. Makasih ya Bu ya. Yesus berkati. Terima kasih Bu Maria, Tuhan berkati. Yang ini Ibu atau Bapak? Yang ada satu nokta ini, saya tidak tahu namanya. Pak,
Ini Bapak, Ika, Ibu ini yang ada noktanya itu saya nggak tahu namanya ini. Pak. Sarah ini Bu, Elisa. Loh, Elisara kok ada nokta? Ingatkan orang Tadi baru. buru-buru mau masuk. Tadi buru-buru mau masuk Bu, habis apa nyiapin ya di belakang lah. Jadi udah itu aja diketikkan biar cepat masuk. Saya ingat ini siapa orang baru ini? Saya Elisara, oke. Orang lama ini Bu. Orang lama, ya memang lama sangat ini. Haleluya. Ya, Mama Leon ada apa-apa untuk dibagi? Mama Leon? Untuk sementara belum ada, Bu. Iya, puji Tuhan Tuhan. Yesus baik saja. Amin, haleluya. Mama Leon, kapan kita ketemu lagi ya? Kalau Tuhan berkenan ada waktu, pasti kita Iya, ketemu. iya. Nanti kita atur ya. Haleluya. Ya, Pak Adi sama Mama Baby, ada apa-apa yang mau dibagi, Pak, Ibu? Haleluya semuanya. Ya, Shalom, Bu. Malam ini saya mau berbagi banyak cobaan, saudaraku. Silakan. Itu ya untuk keluarga saya sendirilah dulu ya. Di mana ketika saya betul-betul datang kepada Tuhan Yesus, cobaan itu langsung datang, saudaraku. Makanya ketika kita sungguh-sungguh datang ke Tuhan sama Tuhan Yesus, iblis itu tidak suka sama kita, saudaraku. Dia langsung gimana caranya biar kita itu nggak jadi datang ke jalannya Tuhan, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Setelah saya masuk dalam sidang Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Epros, saudaraku, seumur hidup saya sudah terlahir dari seorang Kristen, saya belum pernah habiskan baca firman Tuhan, saudaraku. Tetapi ketika saya datang ke sidang Tuhan, saya dibimbing untuk membaca firman sampai habis, saudaraku. Ketika saya mulai membaca firman dan di training, saudaraku, iblis berusaha untuk merusak rumah tangga saya, saudaraku. Iblis memakai orang tua saya, orang-orang terdekat saya untuk memisahkan saya bersama suami saya, saudaraku. Tetapi di saat saya semakin giat membaca firman Tuhan, iblis juga semakin giat untuk menghancurkan kebahagiaan saya, saudaraku, sukacita saya, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, ketika hamba Tuhan memberikan motivasi kepada saya, saudaraku, bahwa saya harus jadi pemenang, saudaraku, dan selama saya membaca firman Tuhan itu, saudaraku, cobaan itu berganti-ganti, saudaraku. Sehingga pembacaan firman Tuhan itu saya habiskan itu 9 bulan, saudaraku. 9 bulan saya menghabiskan firman Tuhan dengan banyak cobaan, saudaraku. Tetapi puji Tuhan ada kemenangan yang luar biasa yang saya dapatkan, saudaraku. Saya bebas dari sakit hati, saya bebas untuk mengampunilah pokoknya, saudaraku, terutama untuk orang-orang yang ada di sekitar saya, saudaraku. Sampai saat ini saya masih, walaupun masih ada tersimpan rasa sakit hati, saudaraku, tetapi saya sudah membuka hati untuk mengampuni orang tua saya, saudaraku. Tetapi jalannya belum terbuka, saudaraku, caranya bagaimana saya bisa bertemu lagi dengan orang tua saya, saudaraku. Jadi untuk kita semua yang ada di Zoom ini, di ruangan ini, biarlah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudaraku. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan buka jalan, saudaraku, untuk menolong kita, bahkan memberkati kita. Itulah berkatnya untuk malam ini, saudaraku. Terima kasih.
Amin. Haleluya. Ya, terima kasih Mama Baby. Memang si iblis tidak suka, Bu. Kalau kita mendekati Tuhan, si iblis tidak tidur itu. Dia memang akan coba untuk mengacau kita. Walaupun dia tidak dapat, karena bila kita percaya kepada darah Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, dia tidak bisa untuk mendekati kita. Tetapi dia bisa mengacau menggunakan orang-orang sekeliling kita. Jadi kita harus teguh, kita harus kuat. Saya juga mengalami situasi yang sama. Bila saya mendekati Tuhan Yesus, bila saya mula-mula menerima Tuhan Yesus, si iblis tidak suka. Dia mengacau pikiran ibu bapa saya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia meracuni pikiran adik-beradik saya yang tidak mempercayai Tuhan Yesus. Mereka menjadi lawan saya. Dia mengacau orang sekeliling kita. Untuk apa? Untuk mengurangkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus kuatkan hati. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menyimpan dia di tempat yang paling tinggi, satu apapun tidak mungkin akan mengacau kita. Tidak akan apa-apa boleh buat kita. Iman kita pasti teguh. Itu saja. Percaya itu saja, Bu. Ya. Dan pasal apa itu? Kalau kita semakin rapat dengan Tuhan Yesus ya, makin dekat, rumah tangga ada masalah, itu saya pernah, Bu. Terlalu banyak. Sampai memporak-perandakan rumah tangga saya. Memisahkan suami isteri. Terlalu. Ini kira taktik-taktik kotor si iblis, Bu. Ini saja yang dia mampu buat. Dia tidak mampu untuk mengambil roh kita. Kerana kita tahu roh kita ini milik Tuhan Yesus. Kita tahu. Jadi dia menggunakan taktik-taktik kotor ini. Porak-perandakan rumah tangga. Menghancurkan hubungan kita dengan ahli keluarga yang tidak seiman. Yang tidak mempercayai Tuhan Yesus. Orang sekeliling kita. Ataupun mengacau kewangan kita, mengacau kesihatan kita, itu saja. Dia hanya dapat buat begini, tetapi dia tidak bisa mengambil roh kita. Kerana kita sudah menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi walau apapun, tetap kuat, Bu. Ya, kita ada Tuhan Yesus. Dia di atas segala-galanya. Apa-apapun bawa dia. Kita tidak perlu takut apa-apapun ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi sekarang kita pergi ke doa syafaat ya. So, Isabella, sedia? Okey, jadi saya silakan Isabella untuk doa syafaat. Okey. Silakan. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu, nanti kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita. Jadi topik doa syafaat kita pada malam hari ini, nanti kita berdoa untuk pemimpin kita. Dan berikutnya nanti kita berdoa untuk negara-negara dan kita juga berdoa untuk semua anggota dalam Zoom ini, khususnya pelayanan Roh Kudus ini dan Zoom, baik yang sudah di-share lewat YouTube supaya jiwa-jiwa banyak mengikutinya sehingga jumlah member juga di tempat di room kita ini juga semakin bertambah-tambah karena sakit pinggang dan flu. Terus berikutnya nanti kita berdoa apa yang ditaruhkan Roh Kudus kepada kita. Kita masuk dalam topik doa syafaat kita. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Kita percaya janji Tuhan tidak pernah terlambat memulihkan keluarga kita, memulihkan anggota-anggota di Zoom ini, memulihkan bangsa kita, memulihkan bumi kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur.
Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup bersamamu terlebih bersama Tuhan kau bersama aku terlebih bersama tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, di kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Kami besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Pulihkan Bapak seluruh jiwa-jiwa dalam Zoom ini. Kuasa darah Yesus menyembuhkan. Terima kasih kuasa-Mu besar. Engkau besar Tuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan kami. Tuhan pulihkan seluruh jiwa-jiwa. Amin. Tak pernah terlambat janji Bapa. Memulihkan bangsa kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Engkau besar. Engkau besar. Kuasa-Mu besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau besar. Ingat janji tak pernah terlambat janji-Mu kami. Terima kasih Bapa. Betapa hebatnya Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya ya Rabasanda ya Rabasanda ya Rabasanda. Luar biasa Tuhan, luar biasa Bapak ya Rabasanda. Kami bersyukur malam hari ini kepadamu. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus ya Rabakanda. Tuhan, ini kami semua datang kepadamu. Kami mewakili kota kami. Kami mewakili negara kami Tuhan datang kepadamu Bapak. Kami mewakili bumi kami kepadamu Tuhan. Buat Tuhan Yesus pemerintahan kami. Buat bangsa kami Tuhan Yesus ya Rabakanda. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa Indonesia. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa Malaysia Tuhan. Dengan kami juga berdoa buat bangsa-bangsa lain Bapak. Sebab Firman berkata Tuhan, bahwasanya kami harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang meminta belas kasihan-Mu Bapak. Kami datang meminta Tuhan Yesus pengampunan-Mu atas Tuhan Yesus semua negara kami Bapak. Sandara batanda, sehingga berbagai negara Tuhan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Semua negara Engkau lawat sehingga kebangunan rohani terjadi di setiap negara dalam nama Yesus. Sehingga di setiap negara Bapak, semua jiwa-jiwanya memuliakan nama Tuhan. Semua jiwa-jiwanya menyerukan bahkan bersorak untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Kau mengasihi Tuhan Yesus bumi kami ini. Engkau mengasihi ciptaan ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak ingin Tuhan satupun binasa di antara semua orang Bapak. Engkau tidak ingin satupun binasa di antara kami Tuhan.
Ini kami datang kepadamu Bapa, kami percaya darah Yesus menguduskan semua jiwa-jiwa. Darah Yesus membasuh semua negara-negara dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak ya Rabatanda. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami Bapak. Buat setiap pemimpin-pemimpin yang terdiri atas bangsa-bangsa. Kami Tuhan Yesus berdoa buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya hikmat kebijaksanaan diberikan bagi pemimpin kami. Pemimpin yang mengasihi Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Amin. Akan Tuhan berikan bagi setiap bangsa dalam nama Yesus. Bahkan terima kasih Bapak. Pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan. Akan semakin Tuhan gerakkan, Tuhan bangkitkan atas setiap kota. Atas setiap negara dalam nama Yesus. Dan kami percaya setiap pemimpin-pemimpin yang punya niat jahat atas bangsa, atas negara. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan Yesus yang campur tangan bagi mereka. Sehingga kami percaya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kami percaya Darah Yesus berkuasa melindungi bangsa dan negara kami. Kuasa kegelapan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan akan berdiri. Amin. Amin Tuhan. Kami juga percaya kepadamu Tuhan. Pendoa-pendoa syafaat Bapa, juga orang-orang yang mengasihi Engkau, pasukan-pasukannya Kristus akan Tuhan bangkitkan. Amin. Ini dalam nama Yesus. Para penginjil-penginjil Bapa, para gembala-gembala sidang, Tuhan bangkitkan rohnya dalam nama Yesus. Jangan biarkan Tuhan tersesat di antara hamba-hamba Bapa. Semua Tuhan tarik ke jalan yang benar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua rencana-Mu yang indah akan terjadi bagi seluruh bangsa, bagi kami. Dan kami juga percaya Tuhan, agenda Tuhanlah yang jadi dalam nama Yesus. Kami juga percaya segala agenda dari kuasa kegelapan, segala agenda-agenda dari dalam nama Yesus kami tolak, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Hancurkan segala rencana jahat. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Untuk menahan kekuatan musuh. Amin. Terima kasih Bapak yang demikian. Amin. Haleluya. Berikan bagi kami untuk meruntuhkan setiap benteng. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus. Sehingga setiap Darah pemimpin Yesus berkuasa. setiap jiwa dibebaskan, dimenangkan untuk Tuhan dalam Amin. nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ini juga kami berdoa Tuhan buat kami semua. Keluarga kami di Zoom ini Bapa, hamba-Mu bisa menyebutkannya satu persatu, tapi kami percaya Tuhan, kami semuanya Engkau kenal di tempat ini. Bahkan terima kasih Bapa, semua anggota pelayan Roh Kudus ini Tuhan, Tuhan berkati Bapa, bahkan Tuhan berikan kekuatan setiap hari, setiap saat untuk menjalankan pekerjaan kami masing-masing di bumi ini, untuk mengerjakan pelayanan kami, mengerjakan panggilan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga percaya Tuhan, kami semua dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Darah Yesus mengalir bagi tiap kami Tuhan. Haleluya. Dunia karunia dan Roh Kudus mengalir di setiap kami, sehingga kami dapat melengkapi satu sama yang lain. Dan terima kasih. kami percaya semuanya sehat, semuanya kuat, semua setia, semua berkemenangan dalam nama Yesus. Dapat membawa jiwa-jiwa dalam nama Yesus dalam kami ini. Bahkan terima kasih Bapak. Kami juga berdoa secara khusus buat Bapak Metius yang sedang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan. Terima kasih buat Tuhan, di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi kami Tuhan. Segala sakit penyakit kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tolong kami ikat segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami katakan Pak Metius sehat dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus. Pak Matthew disembuhkan, Pak Matthew sehat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, darah Yesus berkuasa menyembuhkan Pak Matthew. Oleh bunuh Tuhan Yesus, Pak Matthew disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang masih di luar sana, Engkau tarik, Engkau kumpulkan Tuhan ke tempat kami, sehingga kami bisa Amin. bersama-sama menikmati hari Amin. kami Haleluya. bersama-sama Tuhan Yesus membela bangsa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami percaya lewat pelayanan kami ini juga Tuhan, baik lewat YouTube, dimanapun Tuhan Yesus yang sudah di-share Bapak, orang-orang yang mendengarkannya Amin. diberkati, bahkan bukan hanya diberkati, tetapi Amin. diselamatkan. Dan Amin. dimenangkan dalam nama Haleluya. Yesus. Bapak, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur, bahkan kami juga ibadah-ibadah kami juga selebihnya kami bawa di hadapan-Mu. Pelayanan Roh Kudus juga pada hari Sabtu, bahkan hari Rabu mendatang, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya jiwa-jiwa yang mengikuti ibadah semakin bertambah-tambah. Kami percaya firman-Mu yang kami dengarkan semakin luar Amin. biasa. Kami percaya juga Tuhan, pujian penyembahan kami semakin menyenangkan Amin hati-Mu, Bapa. Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapak. terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami Haleluya. percaya Tuhan, doa yang kami bawa di hadapan-Mu, Engkau akan mengabulkannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami juga percaya Tuhan Yesus, Engkau menguduskan kami semua di tempat ini. Ampuni kami akan kelalaian kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus akan kelalaian kami akan firman-Mu. Ampuni kami yang selama ini kurang bersungguh-sungguh Bapa. Kiranya saat ini Roh-Mu menguatkan setiap kami Tuhan, sehingga kami semakin bangkit, semakin bersungguh-sungguh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, darah-Mu Bapa untuk membungkus kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa buat doa syafaat kami yang telah kami naikkan di hadapan-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Amin, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi sebelum kita menutupi, kita terima berkat dulu ya. Yang saya nyatakan berkat, kita angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Ya barabaka syakarabi haleluya. Bakadara barabara syakarabi haleluya. Ya ilahi rabbi syikarabi arabaka bakatura barabara haleluya haleluya haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Yesus. Kami mengakhiri kelas Alkitab kami hari ini, pedalaman firman, dengan segala berkat dari-Mu, segala aktivitas kami selepas ini, segala apa yang kami akan lakukan sepanjang minggu ini, kami menyerahkan di tangan-Mu Bapa di surga dalam nama Yesus. Kau lindungilah, Kau pimpinilah kami Roh Kudus, dan kami menyerahkan segala seluruh hidup kami kepadamu Roh Kudus, supaya Kau pimpin, supaya berkat Tuhan sentiasa berada dengan kami dalam apa segala kami lakukan. Dengan ini kami mengucapkan syukur dan bersama-sama kita mengucapkan 3 kali. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih semua yang bergabung hari ini. Ya, puji Tuhan. Semoga kita bertemu lagi minggu depan ya. Terima kasih Ibu Fitri buat firmannya. WL Music, Ruth, Isabella doa syafaat, Mama Leon, Ibu Maria, Pak Ardi, Mama Verdi. Ya, selamat malam.
Tuhan Yesus berkati. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Shalom. God bless you. God bless you. God bless you. Ibu Maria, Mama Leon, Ruth, Pak Ardi, family, Ibu Mary. Good night. Bye Selamat semuanya, malam. Ruth. Tuhan berkati. Tuhan berkati.